Metaverse diprediksi akan mengambil alih internet di masa depan dengan kecanggihannya dalam mempertemukan manusia secara online. Bahkan Facebook rela mengubah arah bisnisnya dari yang sebelumnya hanya fokus pada sosial media menjadi Meta. Artikel yang menulis tentang sisi negatifnya pun tiba-tiba banyak bermunculan. Kritik terhadap perubahan itu tidak berhenti dibicarakan. Meskipun ide dari Metaverse itu sendiri sebenarnya baru mulai direalisasikan. Bagaimana bisa orang memprediksikan dampak buruk dari Metaverse sementara teknologinya saja belum ada? Sebenarnya apa Metaverse itu dan kenapa Metaverse bisa berbeda dari kebanyakan game online pada saat ini? Dan kemana arah Indonesia dalam mengikuti perkembangan dari teknologi Metaverse? Selamat datang di konten Ruang Bertanya. Metaverse secara utuh sekarang memang belum ada, tetapi konsepnya sudah banyak diteliti dan teknologinya sudah diperkenalkan sejak beberapa tahun belakangan. Meta artinya adalah virtual, sedangkan verse berarti dunia. Kata Metaverse itu bisa diartikan sebagai dunia virtual yang melebihi dunia asli di mana kita tinggal saat ini. Dunia di dalam game sudah bisa diartikan sebagai Metaverse. Tetapi jika kita menggunakan Metaverse-nya Facebook, maka definisinya adalah sebagai dunia virtual yang bisa dimasuki oleh manusia, di mana seolah-olah kita memang tenggelam berada di dalam dunia itu. Mirip seperti game online, tetapi menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Banyak orang yang membandingkan ide dari Metaverse ini dengan game yang bergenre MMORPG, seperti game yang berjudul Final Fantasy ataupun World of Warcraft. Ada juga yang mengatakan kalau Metaverse ini bakal mirip dengan VR Chat, yaitu dunia virtual yang bisa diakses melalui VR headset. Kadang Metaverse juga digambarkan seperti Roblox ataupun Minecraft, di mana kita bisa membuat permainan dan membangun benteng kita sendiri untuk digunakan bersama-sama secara online. Atau bahkan Metaverse dibandingkan dengan game seperti Fortnite, yaitu game online yang pernah digunakan untuk konser oleh Ariana Grande, Marshmello, dan Travis Scott. Anggapan tadi memang tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar, karena Metaverse itu memiliki visi yang lebih luas, mencakup dari semua hal yang bisa kita lakukan di internet saat ini, seperti berkomunikasi, bersosialisasi, bermain game, rapat virtual, membuat konten, jual beli barang, dan ditambah kita melakukan semuanya itu dengan avatar yang kita buat sendiri tampilannya. Serta kita bisa saling berbagi dunia virtual di mana kita tinggal dengan orang lain yang bahkan mungkin kita tidak kenal secara online. Konsep awal dari Metaverse itu sebenarnya ingin menggabungkan semua hal tadi, karena pada saat ini semua platform tadi itu masih terpisah-pisah. Contohnya, kalau kita ingin bermain game lalu bersosialisasi, kita masih harus berpindah tempat. Kita bisa saja bertemu teman baru ketika bermain Fortnite, lalu kita mengobrol menggunakan Discord. Ketika obrolan mulai intens, kita pun berpindah tempat chatting di WhatsApp atau Line. Dan kalau mau bikin konten bersama, kita uploadnya ke YouTube. Jadi tidak ada satu platform yang menjadi tempat di mana kita bisa melakukan semuanya itu bersama-sama. Disitulah potensi yang dilihat oleh Facebook, serta beberapa perusahaan besar lain yang ingin masuk di dunia Metaverse. Mark Zuckerberg misalnya, CEO dari Facebook, adalah salah seorang yang mempopulerkan konsep dari Metaverse ini ke khalayak yang lebih luas, melalui perubahan nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Sebelumnya, istilah ini lebih dekat digunakan oleh para peneliti dan praktisi di dunia game saja. Metaverse itu sendiri bukanlah istilah baru. Kata Metaverse sudah muncul sejak tahun 1992 melalui sebuah novel yang berjudul Snow Crash, dan mulai dipublikasikan sebagai penelitian ilmiah pada tahun 1995. Sebelum Facebook merubah namanya menjadi Meta, atensi terhadap Metaverse ini sebenarnya sudah meningkat drastis sejak 5 tahun belakangan, namun berpuncak pada tahun 2021. Data menunjukkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah artikel berita tentang Metaverse. Begitu juga dengan penelitian terhadap Metaverse yang dipublikasikan melalui Web of Science. Dan tahun 2021 itu dikategorikan sebagai periode di mana Metaverse ini akan mulai dibangun,
yang mana sebelumnya masih sekedar konsep saja. Dengan demikian, maka belum ada satu platform pun yang bisa kita sebut sebagai metaverse seutuhnya karena baru mulai dikembangkan. Kebanyakan teknologi itu berkembang karena inovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Ada banyak perusahaan selain Facebook dan Meta yang secara terang-terangan itu mulai mengembangkan teknologi dari metaverse. Salah satunya adalah Microsoft, Nvidia, Amazon, dan bahkan Disney. Kalau kita pinjam jawaban dari Mark Zuckerberg, Meta itu adalah perusahaan teknologi yang ingin membantu orang-orang agar terkoneksi satu sama lain. Tapi diubah namanya dari Facebook ke Meta, itu karena tujuan dari perusahaan kedepannya itu sudah diperluas ke arah metaverse. Tidak hanya sosial media saja. People think about us as a social media company, but in our DNA, we're a technology company that builds all kinds of different technology to help people connect and tries to advance human connection. And of course, Sedangkan kalau kita pinjam jawaban dari Satya Nadella, CEO dari Microsoft, dia mengatakan bahwa Microsoft mengembangkan Microsoft Mesh, project metaverse-nya punya Microsoft, untuk memberikan perasaan hadir dan membagikan pengalaman dari mana saja tanpa secara fisik bertatap muka. And finally, as the digital and physical worlds come together, we are creating an entirely new platform layer, which is the metaverse. Lalu, kalau kita pinjam jawaban dari Jensen Huang, CEO dari Nvidia, dia mengatakan bahwa Omniverse, project metaverse-nya milik Nvidia, ditujukan sebagai dunia virtual di mana engineer bisa saling berkolaborasi. Kalau sekarang kita menggunakan layar monitor untuk mendesain bangunan, memodelkan mesin, dan merancang software, di masa depan, Omniverse bisa menjadi platform bagi engineer untuk mengerjakan semua itu dengan interface yang sudah 3 dimensi dan online di Omniverse. Omniverse is very different than a game engine. Omniverse is designed to be data center scale, and hopefully someday, planetary scale. Jadi bisa kita simpulkan bahwa metaverse ini menjadi teknologi yang tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang sebagai sebuah video game saja, tetapi juga sebagai tempat belajar, bekerja, dan berkarya secara virtual. Karena dengan mengkoneksikan orang-orang secara nyaman dan membawa perasaan hadir tanpa perlu bertatap muka akan membuka banyak peluang yang sebelumnya dibatasi oleh jarak. Banyak orang yang mengatakan bahwa proyek dari metaverse ini adalah proyek yang utopis. Utopis artinya adalah khayalan. Karena software yang dibangun itu membutuhkan banyak sekali integrasi. Selain itu, VR headset yang saat ini bisa digunakan untuk mengakses metaverse itu belum nyaman. Ditambah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membangun infrastrukturnya. Contohnya Facebook memperkirakan bahwa proyek metaverse-nya baru bisa dirasakan antara 5 hingga 10 tahun lagi. Dan hal itu memicu kontroversi seperti komentar yang dikatakan oleh Jack Dorsey, founder dari Twitter, sebagai dystopian corporate dictatorship. Ataupun Elon Musk yang mengatakan bahwa mana ada orang yang mau menempelkan layar TV di depan mata. Maksudnya adalah VR headset. Wong zaman dulu aja waktu kita masih kecil kalau nonton TV jangan suruh dekat-dekat kok. Elon Musk juga berpendapat bahwa Neuralink miliknya masih lebih baik daripada VR headset yang digunakan untuk mengakses metaverse. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what? Is that? Terlepas dari kontroversi para CEO, ada sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan September 2021 yang membuat daftar teknologi untuk membangun sistem dari metaverse. Ada 14 area teknologi yang perlu dikembangkan, tapi dari ke-14 ini, kita bisa mengkerucutkannya menjadi 3 bagian, dari sisi software, hardware, dan juga infrastruktur internet. Software dari metaverse adalah program-program yang dibangun untuk membentuk satu kesatuan sistem yang dapat diakses melalui internet. Beberapa hal yang digunakan untuk mengembangkan software metaverse adalah yang pertama, avatar. Kita sebagai pengguna metaverse akan direpresentasikan menggunakan karakter 3 dimensi yang bisa diatur semau kita. Pembuatan karakter ini sebenarnya sudah umum kita lihat pada game-game modern, di mana pengguna bebas mengatur tampilan mereka.
Mulai dari rambut, bentuk muka, dan tinggi badan semua bisa diatur. Sehingga kita bisa merasa menjadi diri kita sendiri ketika di dunia virtual. Content creation. Pengguna tidak hanya bisa bertemu dan mengobrol melalui avatarnya, tetapi juga membuat konten digital di Metaverse. Konten yang dimaksud di sini tidak hanya berupa video seperti konten YouTube, tetapi juga artikel dan juga musik atau bahkan juga objek 3 dimensi itu sendiri di dalam Metaverse. Contohnya, tadi sudah kita berikan yaitu Omniverse dari Nvidia, di mana para engineer bisa merancang mesin dengan interface berupa objek 3 dimensi. Di mana avatar kita yang ada di Metaverse bisa merancang berbagai hal karena barang-barang kita di dunia nyata bisa disimulasikan dalam bentuk 3 dimensi. Virtual Economy. Dengan adanya Metaverse, barang yang bisa dijual kini semakin bervariasi. Yang tadinya di marketplace kita membeli barang untuk dunia nyata, kini kita perlu juga memperhatikan fashion di dunia virtual. Kondisi ini bisa terjadi karena didukung oleh NFT, cryptocurrency, dan blockchain. Bagi yang belum paham apa itu NFT, bisa dicek di video saya yang kemarin. Selain fashion, tanah pun juga bisa dijual di Metaverse. Decentraland dan Sandbox adalah 2 contoh platform yang saat ini terkenal memperjualbelikan properti di Metaverse. Satu bidang tanah virtual di Decentraland itu bisa mencapai lebih dari 3 Ethereum atau sekitar 140 juta rupiah. NFT, cryptocurrency, dan blockchain membuka horizon baru dalam metode transaksi dan penyimpanan data di internet. Untuk saat ini saja, ketiga hal ini sudah ramai digunakan untuk jual beli aset virtual, apalagi kelak di Metaverse. Security dan privacy adalah pilar paling penting untuk membentengi data pengguna sehingga ketika berada di dunia Metaverse kita tetap merasa aman. Dunia yang ada di Metaverse itu bisa dibayangkan seperti dunia nyata. Jadi jika pemilik aplikasi Metaverse ataupun penggunanya teledor, kebocoran data bukanlah hal yang mustahil. Privasi data itu sendiri masih menjadi permasalahan yang bahkan belum diselesaikan oleh Facebook. Kasus kebocoran 530 juta data pengguna dari 106 negara yang sampai sekarang masih belum ada kejelasannya, itu menjadi catatan buruk bagi Facebook yang kini malah berubah nama menjadi Meta. Dari sisi hardware pendukung, ada alat-alat fisik yang memungkinkan manusia untuk bisa mengakses ke dunia Metaverse. Yang pertama adalah Extended Reality, yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna untuk bisa melihat dunia yang berbeda melalui perangkat VR dan AR. VR adalah teknologi yang benar-benar memindahkan mata kita ke dunia baru melalui headsetnya. Sedangkan AR adalah teknologi yang mampu menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual melalui kacamata ataupun kamera. Saat ini, teknologi tersebut sudah banyak digunakan untuk game, simulasi, dan bahkan pemasaran produk. IKEA contohnya adalah salah satu perusahaan yang menggunakan AR untuk mensimulasikan produk propertinya. Lalu Adidas menggunakan AR untuk memfasilitasi pengguna agar lebih mudah mencoba sepatu-sepatunya. Ataupun Cadbury yang membuat kartu ucapan pada produknya dengan menggunakan AR. User interactivity pada hardware. Saat ini, mouse, keyboard, joystick, dan touchscreen pada gadget masih menjadi sarana di mana kita bisa berinteraksi dengan segala hal yang ada di internet. Tapi di Metaverse, hal ini harus dikembangkan lebih canggih lagi, karena alat-alat tadi itu masih membatasi pergerakan dari pengguna. Saat ini ada banyak sensor yang bisa diintegrasikan dengan komputer untuk membaca gerakan tubuh manusia agar avatar bisa bergerak semau kita. Contohnya adalah computer vision, yaitu dengan menggunakan kamera, tubuh manusia bisa direkam, dibaca, dan diolah menggunakan algoritma deep learning. Algoritma ini digunakan untuk mengajari komputer agar bisa mengenali gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Dengan teknologi ini, maka kita bisa menggerakkan avatar kita dengan perantara kamera, robotik, dan Internet of Things.
adalah dua teknologi yang diprediksi bisa menjadi potensi terbesar dari metaverse, di mana robot saat ini sudah bisa terhubung ke internet dan bisa dikendalikan melalui perangkat VR. Selain robot, banyak juga barang-barang yang saat ini sudah bisa dikendalikan melalui internet, disebut sebagai IoT. Contohnya yang paling mudah adalah drone, smart TV, dan lampu. Ya, lampu. Banyak smart lamp yang saat ini dijual untuk smart home yang bisa dinyalakan lewat aplikasi dari HP Android. Sehingga endingnya, avatar kita yang ada di dunia virtual bisa mengendalikan robot ataupun peralatan yang tersambung ke internet yang ada di dunia nyata. Yang terakhir adalah infrastruktur, yaitu teknologi pendukung agar software dan hardware di metaverse bisa berjalan dengan lancar. Teknologi yang ada di ranah infrastruktur itu diantaranya adalah GPU, cloud, dan internet. Internet yang dimaksud adalah Web 3.0, di mana kabarnya akan mengusung konsep desentralisasi internet menggunakan blockchain. Saat ini bisa dikatakan kita sedang berada di era internet Web 2.0 yang dimulai sejak tahun 2004. Di era ini, kita bisa melakukan read or write atau membaca sekaligus mengupload konten ke internet. Sebelumnya di Web 1.0 sekitar tahun 1990-an, kita hanya bisa membaca konten yang disediakan oleh server di internet. Tidak bisa mengupload konten sama sekali, yang mana tidak jauh berbeda dengan TV saat ini. Tapi di era Web 3.0 yang saat ini juga masih berbentuk konsep, internet akan berbentuk decentralized atau tidak terpusat. Konsep decentralized ini mirip dengan konsep blockchain yang digunakan oleh mata uang kripto. Bedanya blockchain di Web 3.0 digunakan tidak hanya untuk bertransaksi saja, melainkan mengirimkan informasi dan juga menampilkan konten. Sehingga kecepatan akses internet bisa ditingkatkan sekaligus aman. Pembahasan soal Web 3.0 ini akan dipisah di video yang lain, jadi ditunggu saja di konten berikutnya. Sekian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita dari channel ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.